Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam tema besarnya keimanan pada hari akhir, al-imanu bil yaumil akhir. Dan pada malam hari ini dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang nama-nama hari kiamat yang disebutkan dalam dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun sebagian besar nama-nama hari kiamat itu disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hari kiamat, yaumul qiyamah, di dalam Al-Quran itu dengan beragam nama, dan dia memiliki maknanya masing-masing. Apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama yang beragam pada hari kiamat? Para ulama menyebutkan tanwihan bi sya'nihi wa tanbihan lil ibadi liyakhafu minhu. Ini sebagai isyarat, sebagai pengingat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan bagi hamba-hamba Allah Tabaraka wa ta'ala agar mereka takut dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan hari tersebut, mempersiapkan diri dengan amal saleh. Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Kenapa dinamakan dengan Al-Qiyamah? Al-Qiyamah akar katanya qama yaqumu, yang artinya adalah berdiri. Karena pada hari itu ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Ingatlah hari itu, hari manakala segenap manusia akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan mereka ketika di dunia. Nah, ini makna al-qiyamah. Sehingga tidak ada hari itu satupun makhluk atau manusia yang duduk, berbaring, tidur, semuanya bangkit berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Kemudian di antara nama yaumul qiyamah adalah apa jemaah? Al-yaumul akhir. Ya, al-yaum al-akhir. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan atau kebajikan yang sejati itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Jadi sebaik apapun seseorang sikapnya ketika di dunia, kalau dia tidak beriman kepada hari akhir, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Tidak ada kebaikan pada dirinya.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat, yaumul qiyamah itu dengan al-akhirah atau al-yaum al-akhir. Al-akhir apa maknanya? Al-akhir. Al-yaum al-akhir maknanya adalah hari akhir. Apa maknanya? Hari akhir. Apa maksudnya? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau menjelaskan dinamakan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah hari itu. Ya. Akhiru ayyamid dunya itu adalah hari terakhir dunia. Ya. Hari terakhir dunia dan tidak ada lagi hari setelah hari itu. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'arij disebutkan bahwasanya hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua dikumpulkan, kemudian ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Hari itu hanya ada satu hari. Tidak ada lagi hari setelahnya. Karena di surga ataupun neraka itu kata para ulama tidak ada siang, tidak ada malam. Ya. Seperti pergantian siang dan malam ketika di dunia, ya, terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Hanya ada satu hari, di hari mahkamah Allah Subhanahu wa taala, dan kadarnya adalah 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Hari yang kadarnya 50.000 tahun. Allahu Akbar. Ya. Lafaz al-yaum al-akhir, kata para ulama, ini menunjukkan dua hal. Fadalla lafzul yaumil akhir ala akhir yaumin min ayyami hadhil hayah. Yang pertama adalah dia menunjukkan makna hari terakhir di kehidupan dunia ini. Wa 'ala al-yawmil awwal wal akhir min al-hayati ats-tsaniyah idh huwa yawmun wahidun la thaniya lahu fiha al-battah. Ya. Dan dia adalah hari yang sama yang itu adalah hari pertama akhirat dan tidak ada lagi hari setelah itu. Itu sebabnya dia dinamakan dengan hari akhir, dan hari itu hanya ada satu hari saja. Nah, di antara nama hari kiamat disebutkan dalam Al-Quran Yaumul Azifah. Yaumul Azifah. Al-Azifah maknanya adalah dekat. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya. Berikanlah mereka peringatan tentang yaumul azifah, hari yang dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut hari akhirat ini, hari kiamat ini dekat, sebentar lagi akan terjadi. Pada hari itu al-qulub ladal hanajiri kadhimin. Ya, hati, jantung manusia itu saking menakutkannya hari itu naik ke kerongkongan. Dan pada hari itu tidak ada bagi orang zalim penolong, tidak ada teman, tidak ada yang akan memberikan mereka syafaat. Ini makna yaumul azifah. Konsekuensinya jamaah, kalau hari ini disebut oleh Allah hari yang dekat, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda tobat, menunda-nunda untuk beramal saleh, padahal kita sudah mampu. Ya, dan salah satu nama hari kiamat itu yaumul hasrah. Apa makna al-hasrah?
penyesalan. Jadi konon disebutkan, para ulama menjelaskan, bahkan orang-orang bertakwa sekalipun nanti di hari kiamat itu mereka menyesal. Menyesal kenapa tidak menambah ketakwaan, padahal mereka punya kesempatan untuk itu. Bayangkan kalau orang-orang bertakwa saja menyesal, apalagi orang-orang yang banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang bertakwa saja menyesali amal mereka, ya seharusnya bisa lebih dari itu, maka apalagi orang-orang yang membawa ke akhirat itu dosa sekecil apapun itu, pasti menyesal. Karena salah satu nama hari kiamat ada Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Nah, disebut juga Yaumatublas Sarair. Hari kiamat itu hari ketika diungkapkannya semua rahasia, semua aib yang kita sembunyikan. Kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar aib-aib kita ditutup oleh Allah Taala, maka pada hari kiamat itu akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipamerkan dan kita akan dipermalukan, naudzubillah. Nah, di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Pada hari itu segenap manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadha yaumul ba'tsi walakinnakum kuntum la ta'lamun. Ini adalah hari kebangkitan. Semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalian lalai akan hari ini. Di antara nama hari kiamat juga apa jemaah? Banyak namanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Yaumut Taghabun. Yaumut Taghabun. At-Taghabun dari kata ghaban, ya, ghabina atau ghabana, bisa bermakna pembodohan, bisa bermakna penyesalan. Apa maksudnya pembodohan? Para ulama menjelaskan ketika menjelaskan firman Allah dalam surat At-Taghabun, bahkan ada suratnya tersendiri namanya surat At-Taghabun. Yaumut Taghabun. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan segenap manusia di hari perkumpulan, ya, tidak ada yang luput. Semuanya dikumpulkan dari manusia pertama sampai manusia terakhir, yang mukmin maupun yang kafir. Dzalika yaumut taghabun. Itu adalah hari at-taghabun. Para ulama menjelaskan wasummiya yaumal qiyamah yaumat taghabun, dinamakan hari kiamat itu dengan hari at-taghabun li'annahu ghabina atau ghabana fihi ahlul jannati ahlan nar. Karena ketika itu para penduduk surga, orang-orang beriman, nanti akan membalas ejekan orang-orang kafir ketika di dunia. Orang-orang kafir ketika di dunia menganggap orang-orang beriman ini bodoh. Jadi kita dibodoh-bodohi. Nah, nanti di hari kiamat keadaannya berbalik. Orang-orang beriman, orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan membodoh-bodohi orang-orang kafir. Mereka sebodoh-bodohnya orang yang bodoh. Kenapa? Anna ahlal jannah, lianna ahlal jannah akhadul jannata wa akhadha ahlun nari an-nara ala tariqil mubadalah. Ya, karena penduduk surga, mereka masuk ke dalam surga karena mereka ketika di dunia rela mengorbankan dunia mereka demi mendapatkan akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang akan menghuni neraka, mereka ketika di dunia mereka mengorbankan akhirat mereka untuk dunia mereka. Mereka menjual beli, orang beriman menjual dunianya untuk akhirat, sementara orang kafir mereka menjual akhiratnya untuk dunia. Itu kebodohan. Kenapa? Karena dunia ini sementara, kenikmatannya juga terbatas, dan
sebesar apapun kenikmatan di dunia pasti orang akan bosan. Beda dengan di akhirat, kenikmatannya itu semakin dinikmati semakin nikmat, semakin dinikmati semakin nikmat, dan dia kekal abadi. Ya, kebodohan apa yang lebih bodoh daripada orang yang menukar kehidupan yang abadi dengan kehidupan yang sementara, yang fana. Ya. Orang di dunia ini mau hidup senang saja susah. Mau hidup senang di dunia ini itu susah. Nanti di akhirat, di surga tidak ada sakit, tidak ada susah. Bahkan disebutkan penduduk surga itu tidak tidur. Fi syughulin fakihun. Mereka setiap saat tidak tidur-tidur, bersenang-senang dalam kenikmatan. Dan tidak ada letihnya, tidak ada bosan-bosannya. Nah, fawaqa al-ghaban li ajli mubadalatihim al-khair bisyarr wal jayyid birradi. Mereka dibodoh-bodohi nanti di akhirat karena kebodohan mereka menukar sesuatu yang mulia, yang tinggi, yang abadi, yang kekal dengan sesuatu yang buruk, yang rendah. Karena mereka menukar sesuatu yang kualitasnya tiada tara dengan sesuatu yang kualitasnya sangat rendah dan hina. Ini kan bodoh namanya. Yaumul Qiyamah juga dinamakan Yaumut Talaq. Yaumut Talaq. At-talaq maknanya adalah pertemuan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, liyunzira yaumat talaq yaumahum barizun. Summiya yaumut talaq, summiya yaumut talaq, dinamakan hari at-talaq, hari pertemuan. Ibnu Abbas, Qatadah menafsirkan maksudnya adalah yaumun yaltaqi ahlus samai wa ahlul ardi, hari ketika penduduk di langit bertemu dengan penduduk di bumi. Karena nanti di hari akhirat itu banyak malaikat juga, penduduk langit yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada hari ketika Rabb datang untuk mengadili manusia dan malaikat juga datang bersaf-saf, ya, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu penduduk langit bertemu dengan penduduk bumi. Wa qala Qatadah aidan wa Abul Aliyah wa Muqatil. Qatadah, Abul Aliyah dan Muqatil ini ulama-ulama salaf ahli tafsir semua. Mereka mengatakan yaltaqi fihi al-khalqu wal khaliq. Di antara makna yaumut talaq adalah pertemuan antara makhluk dengan Khalik, penciptanya. Nah, waqila, ada yang mengatakan al-abidun wal ma'budun. Ketika nanti orang-orang yang menyembah berhala, mereka akan dipertemukan dengan berhala yang mereka sembah, dan nanti berhala yang mereka sembah itu akan memusuhi mereka. Ini kehinaan di atas kehinaan. Sesuatu yang disembah ketika di dunia, nanti di akhirat akan justru mengingkari penyembahan mereka dan memusuhi mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qila adh-dhalim wal mazlum, termasuk juga hari pertemuan orang yang zalim dengan orang yang dizalimi, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dizalimi akan menuntut balas, ya, menuntut keadilan. Disitulah kemudian manusia berlari, berusaha untuk berlari. Makanya disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari ketika seseorang lari dari saudaranya. Bayangkan ya, ketika di dunia mereka bersaudara, tapi yang satu mungkin pernah menzalimi saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, menipu saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Itu nanti saudaranya akan menuntut balas, menuntut keadilan. Di situ dia akan berusaha berlari, tapi tidak ada tempat untuk berlari. Nah, semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila yalqa kullu insanin jazaa'a amalihi. Ada yang mengatakan
Maksudnya hari pertemuan adalah hari ketika manusia bertemu dengan amal perbuatan mereka. Jadi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat, insya Allah nanti mungkin akan kita sampai pada hadisnya, pahala amal soleh itu terkadang nanti di akhirat Allah jadikan berwujud. Ada yang wujudnya seperti awan yang menaungi. Ada beberapa riwayat tentang hal ini. Nah, waqila yaltaqi al-awwaluna wal-akhirun ala sa'idin wahid. Ada ulama yang mengatakan hari pertemuan maksudnya adalah hari ketika manusia yang pertama, ya generasi-generasi pertama manusia, ya keturunannya Adam, itu akan bertemu dengan manusia generasi-generasi terakhir. Manusia akhir zaman dengan manusia pertama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat di padang mahsyar. Nah, qala al-Qurtubi, terus mana makna yang benar di antara semua makna tersebut? Al-Qurtubi mengatakan kulluhu sahih, semua makna tersebut benar. Ya, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjuluki hari kiamat tersebut dengan yaumut talaq, hari pertemuan. Nah, di antara nama hari kiamat adalah yaumut tanad. Apa? Yaumut tanad. Yang tadi apa? Yaumut talaq bil qaf, pakai qaf. Yang ini yaumut tanad bil dal, pakai dal ya. At-tanad maksudnya adalah seruan atau panggilan. Hari seruan, hari panggil memanggil. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yaumat tanad. Ini dalilnya. Ya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku takut, aku khawatir atas kalian hari at-tanad, hari seruan, ketika kalian bertemu dengan hari tersebut. Summiya bidzalik, kenapa dinamakan yaumut tanad? Limunadatin nasi ba'duhum ba'dha, karena manusia akan saling panggil memanggil, saling berteriak memanggil. Nah, antum bayangkan kejadian misalkan ketika kita di kehidupan di dunia ini, misalkan ketika suatu banyak keluarga berkumpul di sebuah gedung, kemudian gedung itu mengalami gempa atau kebakaran misalkan, semua panik, semua kocar-kacir dan semua mencari anggota keluarganya, semua saling teriak panggil memanggilnya. Ada yang histeris, ada yang menangis, ada yang kehilangan anaknya, dan ada yang cari bantuan dan seterusnya. Nah, keadaan di akhirat nanti itu jauh lebih parah, jauh lebih dahsyat lagi. Bahkan tidak bisa kita bayangkan. Nah, di antaranya, kenapa dinamakan hari seruan, hari saling menyeru? Nanti para penghuni A'raf, insya Allah nanti akan kita bahas ini tentang A'raf. A'raf itu adalah sebuah tempat antara surga dan neraka. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang-orang yang amal kebaikan dan keburukannya itu balance, seimbang. Ini manusia yang paling menyesal. Kenapa? Karena hanya butuh satu pahala untuk dia masuk ke dalam surga, tapi pakpok. Maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di sebuah tempat namanya A'raf. Hanya Allah yang tahu berapa lama mereka akan menetap di situ. Yang jelas mereka akan melihat teman-teman mereka di neraka dan mereka ketakutan, khawatir ikut teman-teman mereka yang masuk neraka. Dan mereka melihat teman-teman mereka yang lebih dulu masuk surga, kepingin ngebet untuk masuk surga, tapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa masuk surga. Entah berapa lama. Yang jelas kalau kita mau membuat perbandingan,
Ada dua penduduk surga, yang satu miskin, yang satu kaya. Yang miskin ini kata Rasulullah SAW lebih dulu masuk surga 500 tahun, setengah hari, 500 tahun. Nah apalagi yang orang-orang yang berdiam diri di A'raf ini, karena mereka tidak punya amal soleh yang cukup untuk mengantarkan mereka ke surga. Nyesalnya bukan main. Antum bayangin, hanya butuh satu pahala saja untuk bisa memastikan diri jadi penduduk surga. Ya. Nah, mereka ini nanti disebutkan akan menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tanda mereka di wajah mereka. Ya. Mereka penduduk neraka itu mereka berteriak juga, merintih-rintih, memanggil juga. Memanggil siapa? Surga. Afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Afwan. Ini yang menyeru penduduk surga adalah penduduk neraka. Ya, adapun penduduk A'raf itu nanti memohon perlindungan kepada Allah dari neraka dan minta supaya dimasukkan ke dalam surga. Nah, penduduk neraka juga menyeru penduduk surga yang mereka kenal, teman-teman mereka ketika di dunia yang masuk surga sementara mereka masuk neraka. Afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Tolong berikan kami sedikit saja air atau sedikit saja rizki yang Allah berikan kepada kalian. Ya, mereka minta makan, mereka minta minum, tapi nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk mereka makanan dan minuman yang menenangkan mereka, apalagi makanan dan minuman dari surga, mustahil mereka akan dapatkan. Seruan ini nggak dapat balasan, ya. Antum bayangkan orang yang teriak-teriak memanggil temannya, sahabat akrabnya ketika di dunia, tapi sahabat akrabnya tidak membalas. Gimana rasanya itu? Ya. Atau anak, orang tua memanggil anaknya ketika di dunia, anaknya tidak membalas, sakit. Nah di akhirat itu lebih sakit lagi. Jadi siksaan di akhirat itu bermacam-macam, siksaan fisik termasuk juga siksaan secara mental, psikologis. Bayangkan orang yang kita lagi butuh-butuhnya pertolongan, orang yang kita kenal baik di dunia, orang yang Masya Allah kita bersahabat dengan dia di dunia, bahkan bersaudara, punya ikatan keluarga, kita panggil-panggil, ternyata tidak bisa membalas dan tidak bisa menolong. Ya, sakitnya luar biasa. Disebut yaumut tanad karena ada yang ditugaskan oleh Allah juga untuk menyeru, ya, malaikat, ya. Ala inna fulan ibn fulan qad syaqiya syaqawatan. Ya, bisa jadi yang mengumumkan hal ini bisa jadi malaikat atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain atau manusia yang lainnya. Di sini dikatakan ada nanti yang akan menyeru, ala inna fulan ibn fulan qad syaqiya syaqawatan. Jadi nanti ada orang yang akan mencari misalkan anggota keluarganya, di mana anak saya, di mana orang tua saya, di mana saudara saya, ya, atau di mana istri saya, suami saya. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menyeru, ketahuilah bahwasanya fulan bin fulan dia sudah masuk neraka. Dipastikan untuk dia penderitaan yang la yas'adu ba'daha abada, penderitaan yang tidak ada ujungnya. Dia tidak akan merasakan kebahagiaan setelah itu sedikit pun. Wa ala inna fulan ibn fulan qad sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Sebaliknya yang menyeru ini juga mengumumkan fulan bin fulan dia sudah jadi penduduk surga, dia masuk surga dan tidak akan mengalami penderitaan setelah itu selama-lamanya. Jadi manusia di hari itu semuanya terkenal, ya. Banyak manusia-manusia yang tidak dikenal di muka bumi, nanti di akhirat itu jadi terkenal. Entah dia terkenal karena amal solehnya, semuanya dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia terkenal karena keburukannya. Ini dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian saat timbangan amal itu ditegakkan, ada malaikat yang ditugaskan juga untuk menyeru, ya. Tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Inilah surga, itulah surga yang diwariskan untuk kalian, wahai penduduk surga, sebagai balasan atas apa yang telah kalian kerjakan. Nah, yang paling mengguncang itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengumumkan peristiwa penyembelihan kematian. Ini subhanallah, ya. Allah Maha Kuasa menjadikan sesuatu yang sifatnya maknawi menjadi sesuatu yang sifatnya hissi. Sesuatu yang tidak berbentuk menjadi berbentuk. Nanti kematian itu akan dibuat bentuknya seperti kambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ada malaikat yang menyembelih kambing tersebut. Artinya setelah kambing tersebut disembelih berarti kematian sudah mati. Tidak ada lagi kematian di surga, tidak ada lagi kematian di neraka. Nah, itu diumumkan. Yunadi munadin, ya ahlal jannati khuludun la maut. Wahai para penduduk surga, kalian kekal di dalam surga, tidak ada lagi kematian karena kematian sudah mati disembelih. Nah, wa ya ahlan nari khuludun la maut. Wahai penduduk neraka, kalian selama-lamanya, yang kafir ya, selama-lamanya kalian berada di neraka, tidak ada kematian di neraka karena kematian sudah mati. Nah, ini yang paling menyedihkan dan paling menggembirakan bagi penduduk surga, paling menyedihkan bagi penduduk neraka dan paling menggembirakan bagi penduduk surga. Jadi hari itu akan banyak yang menyeru, yang memanggil. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Termasuk ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia ketika mereka dikelompokkan, dikumpulkan bersama tokoh mereka masing-masing, imam mereka, siapa yang mereka ikuti ketika di dunia. Nah, yang mereka kultuskan, yang mereka idolakan, itu manusia akan dikumpulkan bersama mereka. Ingatlah pada hari ketika kami menyeru atau memanggil setiap umat dengan pemimpinnya. Ya. Ya, sekarang tinggal pilih pemimpin, siapa yang jadi pemimpin kita, Rasulullah SAW atau selain beliau. Ya, ada sebagian orang lebih mendahulukan pemimpinnya atau tokohnya daripada Rasulullah SAW. Ini diantara nama-nama hari kiamat. Ada lagi nama yang lain? Banyak ya. As-Sakhah, hari kiamat yang ketika itu ada suara yang memekakkan sekali, sangat keras. Kemudian apa lagi? Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah yang mengetuk, yang mengguncang. Hari ketika jantung manusia itu berguncang luar biasa, dahsyat, hampir-hampir mau keluar. Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Al-Ghashiyah maksudnya adalah hari ketika manusia pingsan, ya, karena saking menakutkannya hari itu. Pingsan tapi dibangkitkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pingsan nggak pingsan gitu. Lebih dahsyat daripada orang yang pingsan. Kalau orang yang pingsan dia nggak sadar, tapi ini sadar. Ya. Tidak tergambar kengerian hari itu jamaah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma yaj'alul wildana shiba. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hari itu anak-anak yang masih muda belia tiba-tiba beruban, saking menakutkannya. Beruban karena ketakutan. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Hari ketika kalian melihat manusia linglung seperti orang mabuk, padahal mereka enggak mabuk. Hari ketika yauma tada'u kullu hamlin hamlaha. Hari ketika orang ibu-ibu yang sedang hamil
Tiba-tiba saja saking menakutkannya hari itu tiba-tiba brojol. Atau ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya tiba-tiba melempar anaknya padahal sedang disusui anaknya. Saking menakutkannya hari itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua pada hari itu. Dan apakah ada orang yang tidak ketakutan pada hari itu? Jawabannya ada. Banyak dalil yang menyebutkan akan hal ini dan insyaallah akan kita bahas. Salah satunya adalah bagi orang-orang yang bertauhid ketika di dunia. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah beribadah kepada selain Allah sedikit pun. Ya, baik dengan syirik kecil apalagi syirik besar. Kalau mereka pernah melakukan syirik kecil, mereka minta ampun kepada Allah setiap saat. Mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang dijanjikan keamanan, rasa aman. Dan mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman di sini ditafsirkan oleh para ulama, rasa aman di dunia, rasa aman di kuburannya, di alam barzakh, dan rasa aman ketika nanti dia dibangkitkan ya, di akhirat. Dia tidak akan merasakan ketakutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang diberikan rasa aman dan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Mungkin hanya ini jamaah sekalian. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dalil-dalil akli, dalil-dalil akal tentang mungkinnya hari kebangkitan tersebut ya. Banyak orang yang mendustakan hari kebangkitan ketika kita kasih dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ya mereka nggak percaya, nggak mau nerima ya, karena dasarnya mereka memang tidak percaya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka kita bisa menyodorkan dalil logika ya, terkait mungkinnya hari kebangkitan tersebut. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillah. Kemudian yang terakhir jemaah, pembahasan tentang hari akhir ini penting sekali bahkan untuk anak-anak kita ya. Kenapa di awal-awal dakwah Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang turun menjelaskan tentang hari akhir? Karena ayat-ayat ini menguatkan keimanan para sahabat di tengah goncangan yang luar biasa. Maka kalau kita ingin kuat iman kita, iman anak-anak kita, ajak mereka hadir di kajian yang membahas tentang hari akhir. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.